Jadi, kereta api akan memberikan suatu layanan yang menjamin keselamatan para pelanggan, para penumpang komuter ya. Jadi, caranya bagaimana? Jadi kalau untuk LRT Jabodebek ini, dibangun dengan, sinergi 4 BUMN, yaitu yang pertama adalah Adikarya sebagai infrastrukturnya, Inka sebagai penyedia sarana rolling stock-nya, kemudian Land Industries itu untuk menyiapkan, persinyalan ya, dan kereta api yang akan mengoperasikan. Dan kami didukung dengan konsultan-konsultan yang sudah teruji di dalam dunia perkeretaapian secara internasional. Dan dalam operasinya, Mas Gibran, ini nanti mempunyai proteksi-proteksi dan pelindungan-pelindungan ya. Jadi nanti dalam pengoperasiannya, sistem itu akan mempunyai mekanisme train stop ya, apabila terjadi suatu keadaan yang memaksa gitu ya. Jadi, semua, hal-hal ini yang sedang terus kami lakukan pengujian sekarang ini ya, termasuk persinyalannya, termasuk bagaimana integrasi antara, onboard, control unit ya, OBCU yang ada di kereta dengan train control management system yang ada di prasarananya, yang nanti akan dikontrol di operation control center. Nah, ini terus kami lakukan pengujian dan kami dalam menyusun program keselamatan ini kami yakinkan bahwa semua SOP mengenai keselamatan ini diterapkan, lakukan check and recheck, sehingga semua penanggung jawab itu bukan tergantung pada satu orang, tetapi dengan dalam satu tim dan setiap kali melakukan kegiatan itu dilakukan briefing keselamatan di awal. Sehingga semua kru, semua awak sarana maupun prasarana itu memahami apa yang harus dikerjakan. Nah inilah di sisi manusianya, dari sisi sistemnya kami akan yakinkan itu berjalan sehingga keselamatan ini bisa terjamin dengan baik selama operasi LRT Jabodebek ini. Mhm. Oke. Pak, terkait dengan tentunya untuk, rencana LRT juga ke depannya, apakah untuk rencana pengembangan utamanya Pak, untuk menyasar wilayah Bogor yang tadi juga sempat Bapak, singgung Pak. Kapan Pak sebenarnya Pak rencananya? Kami sekarang fokus untuk penyelesaian tahap 1 dulu Mas Gibran ya. Mhm. Artinya, kami ingin melihat nanti pola operasinya, kemudian, tingkat keterisiannya kami akan evaluasi. Nah berdasarkan, apabila itu sudah berjalan, kami akan segera melakukan, feasibility study untuk perpanjangan sampai ke Bogor ya. Namun demikian kami tidak buru-buru, kami akan melihat pembelajaran apa yang didapatkan dari LRT Jabodebek ini. Mhm. Memang beberapa kota besar sudah mulai tertarik ya untuk mempunyai LRT ini. Memang ya ini infrastruktur itu pembiayaannya cukup mahal, sehingga peran pemerintah pusat ini juga harus diberikan peran dalam rangka untuk membangun transportasi massal yang efisien dan tepat waktu. Mhm. Tapi secara timeline ya Pak, kalau untuk feasibility study untuk LRT yang mengarah ke Bogor belum ada Pak? Belum, sementara masih kan sebetulnya kalau kita lihat Perpres awal ya yang tahun 2015 itu sampai ke Bogor itu tahap kedua ya. Jadi Mhm. nanti kita akan lihat ini selesai dulu, kami akan selesaikan kemudian akan lihat realisasi daripada asumsi-asumsi yang dalam FS yang kami bangun di LRT Jabodebek tahap 1 ya, baru Mhm. nanti kita menuju ke tahap 2. Mhm. Berarti yang tahap 1 rampung insya Allah di bulan Agustus 2022 ini Pak, secara keseluruhan? Ya, seluruh. Mhm. Oke. Pak, tapi kalau yang rute Pancoran Grogol Pak, itu berarti masuk nanti ke tahap kedua Pak? Ya, tahap 2. Mhm. Oke, berarti tahap kedua nanti akan mulai sampai saat ini untuk timeline feasibility study-nya juga belum dilakukan atau seperti apa Pak? Memang yang ke arah Grogol ini, kemungkinan harus mendapatkan review ya, karena memang ada perubahan, lintas ya di Duku Atas ya, sehingga itu, kemungkinannya juga kita akan lihat lebih lanjut gitu. Mhm. Oke, Pak, kalau untuk penyelesaian depo karena kan kalau sebelumnya kita lihat, ya bisa dikatakan, ditargetkan di akhir 2022 ini. Seperti apa Pak untuk penyelesaian deponya? Untuk depo, itu sekarang ini progresnya sudah 72,8 ya di daerah Bekasi Timur. Memang
Kenapa terlambat? Karena memang ada pembebasan tanah yang terlambat di dalam pembebasannya sampai dengan 2 tahun ya. Sehingga baru akhir tahun 2019 ini terselesaikan, sehingga pembangunan depo memang agak terlambat, tetapi sekarang sudah 72,8. Nah, di Mhm. dalam pengoperasiannya nanti untuk GW3 pada saat 17 Agustus itu untuk depo ini belum dioperasikan dengan GW3. Namun akhir tahun 2022 ini depo sudah akan dioperasikan dengan sistem GW3 juga.